Saya udah mulai nggak suka Pak, dia udah mulai ngomongnya begitu. Meng, dengerin dulu Meng. Dia masih benar loh, ngomongnya masih benar Meng. Saya tadi kan diminta, saya tahu sendiri saya udah menahan diri. Saya kan nggak minta, yang minta Bapak Ono. Lah karena beliau hostnya kan saya ikuti. Ya makanya saya mau keluar. Situ mau ngeluarin saya. Lo nggak bisa dong kamu keluar. Lah nggak bisa. Terserah saya mau keluar kapan. Emang situ yang ngeramasin saya. Ini bukan masalah keramas-keramasin, Meng. Ini namanya walk out. Tadi yang lain bicara, Anda diam saja. Begitu saya bicara, Anda mau keluar. Yang lain ngomong bener. Lu doang kalau ngomong nggak sesuai. Nggak sesuai apa? Semua bener kok. Masih mendingan busway sesuai jalur. Lu mau ngomong ke sono, kemari ke sono. Kalau ngomong buang sampah. Itu tersinggung lagi nanti. Udah dibilang kita jaga perasaan lah. Kalau gue sampah, gue tanya, gue organik bukan? Tanya dia dong yang buang dia. Dia kan cuma nunjukin tempatnya. Oh, buang sampah organik atau bukan? Sabar Meng, sabar. Lanjutkan lagi. Jangan sampai salah tujuan. Yang membuat kita pintar itu guru. Tapi kan itu infrastruktur, maksudnya itu gedung, fasilitas yang harus supaya anak-anak nggak belajar kehujanan. Itulah inti dari maksud saya. Jangan terjebak masalah fisik dan fasilitas. Kualitas jauh lebih penting. Ini saya kasih contoh yang lebih nyata ya. Kadang-kadang mental kita ini harus kita perbaiki. Yang menganggap bahwa kalau sudah orang asing, orang luar itu lebih berkualitas daripada kita. Ya kalau misalnya sekolah internasional lebih hebat gitu misalnya. Katanya gitu. Kalau sudah sekolah ada embel-embelnya internasional itu lebih bagus. Jangan terjebak hal itu. Saya membuktikan sendiri. Saya sekolah di sekolah yang katanya sekolah embel-embelnya ada internasional. Bahasa pengantar untuk pelajaran bahasa Inggris semua. Anda tahu nilai saya jelek semua. Ya karena Anda bodoh. Itu kan karena memang Anda bodoh. Lu gimana doang? Artinya kan itu tidak membuktikan bahwa dia kualitasnya baik. Buktinya nilai saya jelek-jelek sekolah di situ. Tapi apa yang Anda harapkan dari yang ambil internasional? Ya tapi ada yang nilainya bagus-bagus juga ada. Banyak. Berarti ada yang bodoh. Anda bodoh. Kembali lagi kita bicara masalah guru ya. Anda tahu Jepang? Jepang tahu sih. Anda tahu Korea Selatan? Tahu Korea Selatan. Anda tahu yang namanya Cina? Tahu. Anda kok tahu semua ya? Salah. Tahu Korea Selatan? Tahu Korea Selatan. Anda tahu yang namanya Cina? Tahu. Anda kok tahu semua ya? Ya tahu dong. Iya. Saya akan kembali yang pertama, Jepang. Jepang itu kita bicara masalah guru ya. Kalau kita bandingkan dengan di negara kita, ini bedanya jauh sekali. Satu hal, guru di Jepang, waktu itu saya tanya pakai bahasa Indonesia. Ngerti dia? Enggak. Percuma dong kalau dialog komunikasi itu harus mereka ngerti dua-duanya. Akhirnya saya pakai penerjemah. Pakai penerjemah. Ada? Enggak. Gimana mau diskusi? Akhirnya terpaksa saya belajar bahasa Jepang untuk melakukan survei ini. Bisa? Enggak. Gimana? Ini kayaknya dia nakut-nakutin orang terus Pak. Lanjutkan ya. Guru di Jepang itu mereka mikir bagaimana mengisi otak mereka dengan menambah wawasan. Itulah yang membuat kualitas pendidikan mereka semakin hari semakin baik. Sebagian besar guru di Indonesia itu masih mikir bagaimana mengisi perutnya supaya tidak kosong. Belum dari sini. Masih dari ini yang membuat kualitas kita jauh untuk bisa bersaing. Makanya saya mengirim 10 guru ke Jepang. 10 guru ke Jepang. Untuk apa? Jangan tanya untuk apa, sampai sekarang belum berangkat kok, belum ada dialog. Lo ngapain? Ya ngapain?
Sekarang gua tanya sama lu, omongan lu bener kagak? Omong saya ini fakta. Sekarang belum dikirim. Nah sekarang saya tanya, fakta itu mesti bener, Meng. Ngomong saya fakta, memang belum berangkat 10 guru itu. Kalau nggak percaya saya tunjukin. Iya, tapi lu nggak usah omongin kalau belum berangkat. Ibaratnya lu mau piknik tapi udah ngajak tetangga. Kalau saya nggak omongin, dikira saya menutup-nutupi fakta. Tutupin, emang spray. Di situ letak kesalahan lu. Minum. Jadi itu. Iya. Jadi kita jangan salah orientasi ya. Apa yang kita harapkan kalau kualitas guru kita masih seperti itu. Akhirnya saya melakukan survei supaya ini lebih objektif. 1000 orang saya survei. 1000 orang? 1000 orang. Biasanya kan saya ratusan. 100. Ini kok tumben ini banyak? 1000 orang. Tapi dapatnya cuma 119 orang sih. Ya langsung aja lu ngomong 119, 1000-nya nggak usah diomongin. Tapi kalau saya nggak sebutkan saya mau survei 1000 orang, Anda nggak tahu niat saya bahwa saya mau survei 1000 orang. Nggak usah lah, hasil aja deh hasil. Lu banyak di proses lu tuh berbelit-belit. Hasilnya pun tidak maksimal. Pak Denny janji tidak pakai emosi. Hasilnya tuh nggak maksimal, Cak. Jadi 119 Ya, orang saya langsung survei. aja ya. Mereka saya kasih pilihan. Memilih sekolah kualitas baik tapi mahal, atau sekolah yang kualitasnya jelek tapi murah. Dan 100%, artinya 119 orang itu menjawab memilih sekolah kualitas baik tapi murah. Kan nggak ada di pilihan itu. Kan pilihannya nggak ada, Cak. Cak, semua juga pengennya begitu, Cak. Yang kita pikirin kan gimana caranya mahal ini bisa terjangkau dengan fasilitas yang baik tadi kan gitu kan. Ya semua juga pengen atuh. Makanya ini kan jawaban mereka. Tapi kan pilihannya di kamu nggak ada. Nggak itu. Kalau di survei kan kamu tadi cuma menaik 2 aja. Itulah Tapi bedanya saya dengan survei-survei yang lain. Saya ini orangnya demokratis, Pak. Walaupun saya berikan pilihan jawaban, mereka punya jawaban lain, silakan. Itu bukan surveinya, bersifat wawancara kalau begitu. Itu mah surveinya masih open question, disebutnya terbuka Nanti jawabannya. dari jawabannya kan bisa saya survei lagi. Makanya saya survei lagi nih. Ya, surveinya apa di situ? Apakah pendidikan itu penting? Hanya 19 orang dari 119 yang menjawab penting. Lah, 100 orang lagi Yang kan 100 orang jawab sangat penting. Saya tanya gini, spesifik, pentingkah anak masuk sekolah? Ini ada jawaban pintar dari 19 banyak. penting, 100 bilang sangat penting. Enggak seperti itu. Pentingkah anak masuk sekolah? Ini ada jawaban yang di luar dugaan saya. 30 menjawab penting anak masuk sekolah. Yang 89 menjawab tidak penting. Tidak penting anak masuk sekolah, yang penting anak pulang dari sekolah. Udah yang lain lu Pak, yang lain deh. Baik Dani. Kita coba ada yang membuat saya tercengang apa? Ini Satu, hal. sebelum saya ke Notulen nih. Anda tahu yang memerdekakan Indonesia? Tahu saya, Pak Soekarno dan Hatta. Proklamator kita. Iya. Anda tahu saat Indonesia merdeka ada berapa insinyur di Indonesia? Ada berapa insinyur, saya nggak tahu insinyurnya. Persis, saya juga nggak tahu. Tapi tidak lebih. Tahun 1945 tidak Ya. lebih 100 insinyur ada di Indonesia. Tidak lebih. Artinya tidak sampai seperti itu. Tapi Indonesia bisa merdeka. Punya Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya jelas mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang Anda tahu sarjana lulusan S1 sekelas insinyur di Indonesia ada berapa? Ribuan berarti ya. Anda tidak tahu persis seperti saya. Iya, sama berarti ya. Tapi apakah kita bisa memerdekakan pikiran kita seperti mereka saat hanya ada 100 insinyur di Indonesia? Itulah yang harus kita pikirkan lagi. Kenapa saya ke Jerman? Kenapa saya ke Jepang? Kenapa saya ke Inggris?